Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Wisnu dan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil analisis PT Modiva International. Berikut adalah bisnis model kanvas PT Modiva International yang bergerak dalam industri personal care yang segmen pasarnya meliputi seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar, masyarakat usia produktif seperti pelajar, orang yang aktif berolahraga, dan yang mempunyai masalah bau badan. Produk yang ditawarkan yaitu Diorex Body Odorizer mempunyai berbagai kelebihan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Pemasaran produknya dilakukan melalui sosial media dan didistribusikan secara offline dan online. Kegiatan utama yang dilakukan adalah marketing, R&D, dan sales. Pabrik, distributor, reseller, dan influencer adalah partner dari PT Modiva International. Dan PT Modiva International mendapatkan keuntungan dari penjualan produk secara online dan offline. Setelah melakukan external analysis menggunakan pastel dan five forces, dapat disimpulkan bahwa PT Modiva International mempunyai peluang yang cukup bagus karena industri personal care di Indonesia cukup berkembang dan mempunyai pangsa pasar yang besar. Tetapi, PT Modiva International harus melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan pemain lama yang berada di industri. Dan setelah melakukan internal analisis menggunakan value chain dan most HR, dapat dilihat bahwa PT Modiva International memiliki tim yang masih terbilang sedikit karena baru memulai bisnisnya. Tetapi hal ini menjadi keuntungan karena PT Modiva International jadi mempunyai fondasi yang kuat ke depannya, karena mempunyai tim yang terus berkembang dan berinovasi, serta mempunyai kesamaan visi dan tujuan. Selain itu, PT Modiva International mempunyai keunggulan di marketing dan sistem operasinya. Tetapi, PT Modiva perlu mengembangkan dan memperluas jaringan reseller dan distributornya di Indonesia dan di luar negeri untuk mendorong sales. Winning strategy PT Modiva International yang pertama ada situation analysis. Melalui situation analysis, kita dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan yang ada di PT Modiva yang dituang ke dalam strength dan weakness SWOT analysis. Berikut adalah diamond strategy yang dapat dilihat bahwa arena PT Modiva adalah produk personal care yang benar-benar bekerja sesuai klaim dengan target usia 15-40 tahun dan tersedia secara offline dan online. PT Modiva mempunyai distributor reseller dan influencer sebagai vehicle bisnisnya yang mempunyai differentiator yaitu kualitas dan klaim yang terjamin serta hasil yang cepat. PT Modiva tidak memerlukan toko fisik dan adanya efisiensi dari replikasi produk. PT Modiva berekspansi ke setiap kota besar yang ada di Indonesia. Berikut adalah SWOT analisis dari diamond strategy dan situation analysis. Dari blue ocean strategy, PT Modiva tidak boleh menggunakan zat berbahaya dan yang memiliki efek samping, serta harus meningkatkan efektivitas produk dan level kepercayaan serta keamanan pengguna. Dan juga mengurangi biaya yang menciptakan produk yang bersifat menyembuhkan agar berbeda dari pesaing. Dengan 10 types of innovation, PT Modiva perlu meningkatkan product awareness serta membuat complementary partnering, loyalty program, serta customer database. Berikut adalah SWOT analisis yang didapatkan setelah analisa dan menggunakan strategi sebelumnya. Berikut adalah balance scorecard. PT Modiva masih terbilang baru di Indonesia sehingga market awareness di Indonesia masih rendah. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja dalam marketing, maka market awareness dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan persepsi masyarakat, menarik perhatian, dan juga mempertahankan lebih banyak pelanggan yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh pekerja, perusahaan dapat membangun budaya inovasi dengan memberikan penghargaan kepada pekerja yang memberikan ide untuk mengembangkan atau meningkatkan proses produksi perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran perusahaan karena adanya efisiensi produksi. Ketika terjadi peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya, maka profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat. Berikut adalah pastel dan output. Untuk membuat skenario planning yang akan menciptakan sustainable competitive advantage. Ketika tidak adanya vaksin untuk mutasi baru COVID, maka kami akan mengeluarkan strategi online platform engagement untuk tetap berinteraksi
dan mempertahankan konsumen lama agar tetap setia menggunakan produk dan menggunakan strategi customer loyal program ketika daya beli masyarakat menurun. Ketika vaksin ditemukan dan terjadi recovery, maka kami akan memakai strategi sports team partnership karena kondisi COVID sudah membaik. Dan ketika mendapatkan foreign investment karena pulihnya ekonomi di Indonesia, maka strategi penetrasi ke pasar luar negeri akan mudah untuk dilakukan. Karena adanya better economy dan infrastruktur, maka influencer marketing dan campaign akan dijalankan untuk mengoptimalkan jangkauan, karena daya beli masyarakat akan membaik. Ketika adanya perubahan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, maka kami akan menggunakan strategi environmental friendly packaging agar tetap relevan di masyarakat. Dan ketika efisiensi produk tercapai, maka perlu untuk melakukan perluasan jaringan reseller dan menetapkan harga jual minimal karena produksi produk yang akan meningkat. Dari 9 strategi SWOT, saya memasukkan semua strategi ke dalam skenario planning yang dibuat. Dengan adanya skenario dan strategi tersebut, diharapkan perusahaan PT Modiva International dapat terus berkembang dan bertahan untuk menghadapi segala perubahan yang ada di masa depan. Terus melakukan adaptasi dan inovasi sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju lagi di industri personal care, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di pasar internasional. Terima kasih.